Kita harus belajar, benar-benar kita harus mengerti. Tuhan kita itu luar biasa. Memang ajaib semuanya. Tetapi kalau kita dengar kesaksian demi kesaksian, kerap kali ini menggugah. Dan kerap kali ini membuat kita itu kepingin. Tapi kita itu lupa bahwa segala sesuatu itu kita harus bayar harganya. Nah ini loh. Kita kerap kali kepingin yang dapatnya, hadiahnya, tapi kita tidak mau bayar. Nah ini sehingga kita tidak sampai-sampai. Maka dari itu kita harus belajar firman Tuhan hari ini. Benar-benar kita harus dapat mengerti bagaimana sebetulnya kehidupan kekristenan ini. Sebab Tuhan itu mencintai kita itu sama, saudara. Tidak berbeda. Kalau beda kan nanti anaknya iri satu kepada yang lain. Semua sama. Dan Allah kita itu tidak terbatas. Mau memberi apa saja bisa. Betul enggak? Tapi kenapa Tuhan tidak berikan semuanya sama? Sebab Tuhan mau memberi sesuai dengan kebutuhan dan keperluan kita. Sebab kalau diberikan berlimpah-limpah, saya yakin saudara tidak malah memuliakan Tuhan, tapi malah mabuk. Mabuk berkat. Malah kalau mabuk berkat, malah lupa Tuhan. Maka Tuhan berikan sesuai dengan kadar masing-masing. Maka dari itu saudara kita belajar dari firman Tuhan ini di dalam Lukas pasal yang pertama. Kita belajar firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang pertama. Apa yang telah dijanjikan Tuhan, sekarang kita lihat peristiwa-peristiwa yang terjadi dan apa yang Tuhan janjikan kepada Maria, kemudian peristiwa-peristiwa yang terjadi dan mengapa orang Kristen kerap kali jatuh di tengah jalan. Karena apa? Karena dia tidak belajar dari firman Tuhan dan dia tidak melihat apa yang difirmankan Tuhan itu dengan visinya Tuhan. Kita kerap kali melihat dengan visi kita sendiri. Maka malam hari ini kita belajar. Pada waktu Maria ditemui oleh malaikat Jibril, di dalam Lukas pasal pertama, ayat yang ke-26, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapak leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Sampai di sini. Kalau saudara dan saya perhatikan firman Tuhan ini, Gabriel ini berkata kepada Maria bahwa engkau akan mengandung. Nah, perkara masalah-masalah di mana Maria bingung, di mana Maria tidak bisa mengerti, itu tidak menjadi masalah, dikupas dalam bidang yang lain. Sekarang kita berbicara perkara janji Allah melalui Gabriel kepada Maria. Anak yang akan lahir itu akan menjadi raja. Dia akan menduduki tahta Daud dan selama-lamanya. Jikalau saudara mendapat firman Tuhan seperti yang didengar oleh Maria ini, bagaimana pikiran saudara? Pasti punya
pikiran dan punya visi, pandangan bahwa Maria ini nanti akan menikmati hidup yang penuh dengan kelimpahan dan kehormatan. Betul enggak? Hah? Tapi pikiran Maria ini, pikiran saudara ini, yang saudara renungkan dan yang saudara bayangkan ini, jasmani atau rohani? Jasmani. Ya toh? Kalau malaikat sendiri berkata, Maria, engkau adalah orang yang diberkati, dikaruniai oleh Allah. Kau akan mengandung, anak yang akan kau lahirkan itu akan menjadi raja. Dan akan tahtanya selama-lamanya tidak berkesudahan. Dan bahkan di situ dikatakan dia disebut anak Allah yang maha tinggi. Wah. Lalu pikiran Maria mestinya apa? Wah, ini nanti aku bakal jadi ibunya raja. Pasti akan hidup berkelimpahan, pasti hidup penuh dengan kehormatan, betul enggak? Kemudian pada waktu Yesus lahir, apa terjadi? Orang Majus datang. Bawanya apa? Emas, kemenyan, dan mur. Kelihatannya bakal terjadi enggak? Iya, karena apa? Orang Majus berkata apa? Di mana raja orang Yahudi akan datang? Sudah lahir. Di mana raja orang Yahudi lahir? Pada waktu orang Majus itu datang dan menyembah Yesus yang masih bayi. Dan mengeluarkan perbekalan. Diteguhkan enggak? Apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril ini? Diteguhkan enggak? Hah? Hati Maria rasanya kayak apa? Bangganya kayak apa? Lihat persembahannya, emas, kemenyan, mur. Wah, ini memang untuk raja. Wah, mesti rasanya itu mantap. Lalu angan-angannya apa? Gede. Yesus gede, jadi besar, jadi semuanya. Betul enggak? Dan pada waktu Yesus berumur 12 tahun, orang Farisi, ahli Taurat semua mengakui, wah ini luar biasa, ini pengetahuannya luar biasa. Siapa yang ngajar kamu? Dan Yesus pada waktu ditanya, nak, mengapa kamu berbuat ini? Dia berkata, kenapa kamu tidak tahu bahwa aku harus di rumah Bapakku? Wah, jelas anak Allah diteguhkan lagi. Saudara tahu? Tetapi ada ayat yang lain. Saudara harus perhatikan. Allah melalui hambanya dia berbicara. Coba kita lihat di dalam Lukas pasal yang kedua. Ayat yang ke-29 mulai. Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi kenyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Maria mendengar doa daripada seorang yang tua ini, dia merasa diteguhkan lagi. Tetapi di samping itu, orang tua ini, Simeon ini, yang tua ini, dia ngomong pribadi kepada Maria. Ayat 33, ayat 33. Dan bapak serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Heran, karena apa? Karena pandangan Maria, karena visi Maria, karena pikiran Maria. Wah, semuanya kok cocok. Betul enggak? Dan kira-kira hati Maria lebih bangga enggak? Lebih bangga. Lebih yakin. Pasti terjadi. Tetapi apa kata ayat 34? Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak ini. Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel. Dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Supaya menjadi nyata pikiran hati
banyak orang. Setelah Maria ini mendengar semua pernyataan-pernyataan gembala, pernyataan orang Majus, pernyataan malaikat ini menjadi teguh, menjadi sungguh-sungguh. Simeon mulai menyatakan juga kemuliaan Allah kita. Dia tidak mati-mati karena Tuhan janji dia harus melihat Mesias. Inilah saudara. Kita kerap kali tidak menyadari bahwa segala perkara itu kita, kalau ada janji daripada Allah, kita dipengaruhi oleh perkara-perkara di dalam dunia. Sehingga menjadi kurang waspada. Dan hal ini terjadi pada Maria. Bilang apa? Itu firman buat saya. Nanti kalau Yusak datang lagi itu, saya tidak ketemu dia. Nah, pada waktu sakit, ini kena koma. Koma, ternyata mengalami koma agak lama. Kemudian saya dihubungi untuk minta berdoa. Tapi jadwal saya penuh, bisanya itu karena rumahnya di dekat sini, jadi sekalian mau pelayanan, mampir sana 5:30. Ya oke. Antara 5:30 jam 6 janjian. Sampai sana malah sudah mati. Dan gak bisa saya lihat mayatnya lagi. Sudah ditutup dalam peti. Loh, cocok enggak? Persis enggak? Enggak bakal ketemu. Lalu anaknya tadi bilang, memang papa sudah bilang kok Pak Yusak. Nanti kalau Yusak datang lagi, aku enggak bakal ketemu. Karena firman yang diucapkan dia itu aku. Si Om ini. Dan memang jadi. Nah, pada waktu di jalan tadi saya belum tahu kalau ini Om sudah pulang. Saya bilang, ini koma. Om, berarti masih bisa setengah ketemu ya toh? Tapi sampai sana, loh, lah kok ada keran? Lalu tak pikir belum ditutup. Biasanya pagi mati, masuk jamnya gini sudah ditutup. Saya sampai sana, sudah ditutup rapat. Loh kok sudah ditutup? Iya, baru sore tadi upacara penutupan. Saya pikir, oh ya memang tidak boleh ketemu sungguh-sungguh ini. Jadi benar-benar sampai rupanya saya tidak ketemu lagi. Anaknya tadi tanya, bilang, Pak Yusak masih ingat rupanya, oh papa. Oh masih, dia dulu tuh duduknya di depan. No. Memang saya terasa, ini orang, ada salah satu, ini siapa ini? Saya pikir yang paling tua mana? Yang paling tua malah masih kemarin saya khotbah di Ambengan masih. Tidak taunya, oh Om ini yang pulang. Loh, saudara tahu? Kita itu kerap kali itu membayangkan tuh saya sendiri. Kerap kali kalau Tuhan berfirman gitu, terus saya bilang, loh Tuhan aku kok tadi ngomong itu tuh buat siapa? Ya tak pikir-pikir ya yang paling tua tau ya dak. Lihat tau logis tau ya dak. Lah saudara coba bayangin. Kalau mau pulang ya mesti dihitung-hitung yang paling tua tau ya dak. Nggak taunya justru yang enggak pulang-pulang. Yang lain lebih berat. Maka dari itu saudara kita itu harus belajar akan firman Tuhan ini. Simeon ini, dia mulai bernubuat perkara apa yang akan dialami oleh Maria. Dan dia berkata, anak ini menjadi satu perbantahan. Loh, padahal dinubuatkan menjadi raja, dia akan berkuasa, kerajaannya akan kekal. Tetapi Simeon mulai mengatakan, firman yang lain mulai masuk. Menjadi perbantahan. Dan satu pedang akan menusuk hatimu. Nah, saya yakin Maria pasti tidak akan memperhatikan ini. Tapi yang dipikirkan apa? Tahta. Betul dah? Kedudukan. Lalu apa? Harta benda mewah. Betul dah? Tetapi ditunggu-tunggu Yesus sampai umur 30 tahun tetap nongkrong di rumah jadi tukang kayu. Kira-kira saudara ibunya Maria ini mulai goyah rak pikirannya. Lu katanya jadi raja. Kok ndak kerja-kerja, ndak keluar-keluar, bantu ayahnya jadi tukang kayu. Terus lo ini lalu raja apa? Saudara tahu. Mulai goyah. Lalu setelah umur 30 Yesus keluar mengajar.
Dan setelah baru mengajar sebentar, apa terjadi? Coba kita baca di dalam Markus pasal yang ketiga. Ayat yang ke-20, 21. Setelah Yesus mulai mengajar, saya yakin Maria sudah mulai pandangannya bahwa pasti ini sudah mulai dirintis terjadi kedudukan raja ini. Tetapi apa terjadi? Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka, Yesus tidak waras lagi. Kira-kira ayat ini betul-betul membuat Maria itu mulai goyah tidak pandangannya. Apa yang dijanjikan oleh malaikat Gabriel. Apa yang diteguhkan oleh orang-orang Majus. Gembala-gembala. Tetapi sekarang mulai kelihatannya. Harapan Maria pada waktu Yesus mulai keluar mengajar. Mujizat terjadi. Maria pasti melihat dan menyatakan kenyataan. Kuasa Allah nyata. Dia mesti mengharapkan sebentar lagi orang berkata, Hosana, Hosana, Raja Israel datang. Tapi ternyata beberapa saat kemudian, orang berkata, mulai tidak waras. Ada satu perkara yang seolah-olah kontradiksi, saudara tahu, bertentangan. Seperti yang disaksikan oleh anak Tuhan tadi, Singguan tadi, apa? Dia berdoa untuk anaknya supaya dibebaskan. Malah ditumpangi tangan, kok malah tidak sembuh, malah sakit. Kita kerap kali goyah ndak iman kita kalau menghadapi kenyataan-kenyataan begitu. Hah? Nah, sekarang saudara harus bagaimana menjadi orang Kristen supaya tidak goyah dan jatuh. Sekali saudara sudah dapat firman daripada Tuhan, itu pegang. Dan jangan goyah apapun yang terjadi. Sebab di dalam perjalanannya itu, segala sesuatu bisa terjadi seolah-olah bertentangan. Tetapi jikalau engkau berpegang teguh akan apa yang Allah sekali sudah firmankan, kau tidak akan tergelincir. Kau tidak akan luka hatimu. Karena apa? Karena engkau tahu bahwa apa yang difirmankan oleh Allah pasti harus terjadi. Apa saja. Tetapi jikalau engkau goyah, apa terjadi? Kau akan jatuh. Contohnya, pada waktu Nabi Biliam diberitahu oleh Tuhan, kau tidak boleh ikut ikut diundang Raja Median. Tapi Biliam bilang, aku tidak ikut. Pertama, lalu didatangi lagi yang kedua. Lalu dia bilang, Allah ini boleh ikut enggak? Siapa orang itu? Manggil saya lagi. Biliam mulai goyah karena apa? Hadiah yang besar. Lalu Biliam berkata, boleh ikut enggak? Tuhan berkata, oke, kalau dia maksa ikut-ikut. Dia ikut, keledai berbicara menghambat dia. Tetapi dia jalan terus. Apa akibatnya? Dia mati, tidak menikmati akan berkat-berkat dan kemuliaan Allah. Saudara tahu? Kehidupan kekristenan ini, kita dibelajar oleh firman Tuhan ini supaya apa? Supaya saudara ini belajar dan dalami. Mengerti rencana Allah dan cara Allah bekerja. Cara Allah melakukan segala firman-Nya. Cara Allah menggenapkan firman-Nya itu bagaimana? Supaya saudara tidak tergoyahkan di dalam pemrosesan yang terjadi dalam hidup saudara dan saya. Maria dia melihat mulai Yesus tidak waras. Dan mulai dia mau mengambil Yesus. Tapi Yesus tidak tergoyahkan.
Kita harus belajar dari pengalaman-pengalaman Maria dan pengalaman daripada Yesus pribadi. Maria tergoyahkan. Dan pada waktu Yesus sebentar dikatakan, Hosana, Hosana. Maria mengatakan, wah ini sudah mulai waktunya jadi. Tapi 3 hari kemudian, salibkan dia. Bagaimana hancurnya hati Maria pada waktu melihat Yesus di atas kayu salib. Semua bayangan yang ada di dalam otak dan hati Maria luluh hancur, betul enggak? Melihat Yesus memikul salib dan Yesus dipaku di atas kayu salib. Semua harapan Maria menjadi runtuh. Maka dari itu saudara, kita harus belajar benar-benar. Tetapi apa yang dialami oleh Yesus? Yesus berkata di dalam Yohanes, kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-30 mulai. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Ini loh. Kata-kata Yesus ini merupakan kunci. Bahwa saudara dan saya harus belajar dari Yesus. Meskipun Maria dipilih Allah menjadi manusia ibu daripada Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi Maria, dia gugur iman percaya pada waktu dia melihat Yesus di atas kayu salib. Pandangan Maria, dia runtuh. Karena apa? Karena visi Maria bukan visinya Allah. Visi Maria bukan visi Yesus. Maka Yesus berkata pada waktu dia masuk ke dalam ke perjalanan ke atas kayu salib. Dia berkata kepada Maria juga. Bukan kepada siapa-siapa. Dia berkata kepada ibunya juga. Kita lihat di dalam Lukas pasal 23. Ayat yang ke-28. Ayat 27 dulu. Sejumlah besar orang mengikuti dia. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpah kami. Dan kepada bukit-bukit timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Yesus ditangisi oleh perempuan-perempuan. Di antaranya siapa? Ibunya sendiri, Maria. Tapi apakah Yesus merasa dia perlu dikasihani? Tidak. Dia berkata, tangisi dirimu sendiri. Jangan menangisi aku. Visi ini loh saudara, yang tidak tergoyahkan dengan penderitaan. Karena dia tahu, dia punya visinya Allah Bapaknya. Allah sudah menetapkan dia. Bahwa dia harus jadi raja di atas segala raja. Bahwa dia dilahirkan dalam dunia. Dan dia akan menjadi raja di atas segala raja. Segala kuasa di dunia dan di surga menjadi di dalam tangan dia. Kapan? Pada waktunya nanti Bapak sudah menganugerahkan kepada dia. Bapak sendiri yang menetapkan segala perkara. Tetapi di dalam perjalanan hidupnya, di dalam pemrosesan itu, dia harus melalui kayu salib. Dia tahu. Dan dia punya visinya Allah.
Maka dia di dalam ayat tadi berkata, Yohanes 14 tadi, semuanya ini aku lakukan karena aku mengasihi Bapa. Penguasa dunia tidak berkuasa terhadap diriku. Tetapi karena supaya dunia tahu, aku mengasihi Bapa, aku melakukan semuanya. Menyerahkan, rela menanggung segala perkara. Dan tidak pernah mengeluh. Dia cuma berkata, semuanya ini karena aku mengasihi Bapa. Aku rela melakukan ini. Ini loh saudara. Mengasihi Bapa lebih dari segala-galanya. Ini kuncinya saudara. Kita kerap kali masih terpancang kepada berkat. Coba, saudara tadi dengar kesaksian ibu tadi, terus terang, ibu tadi bilang apa? Wah, kalau Yusak bisa, kalau Silas sisa, saya ya bisa Tuhan. Masa aku anakmu ndak mau kasih. Betul enggak? Nah, saudara dengar dia sekarang dapat, kamu juga mikir gitu enggak? Sama saja toh? Sama. Loh, kepikiranmu ini yang mbok pikir itu berkat. Atau kenapa kamu enggak bilang, Tuhan, bagaimana dia bisa? Pasti ada rahasianya. Betul enggak? Bagaimana janji daripada Allah digenapi? Itu rahasianya. Saudara harus belajar dari Yesus. Sekali dia berfirman, mesti semua digenapi. Betul enggak? Jikalau engkau di dalam aku dan firmanku di dalam kamu, minta apa saja, aku akan berikan kepadamu. Ini janji. Loh, saudara itu harusnya jangan bilang, Tuhan kalau dia dapat ya aku dapat toh. Loh, saudara harusnya begini. Aku percaya Tuhan, dia juga bisa, aku juga bisa. Tetapi apa yang aku harus bayar? Berikan aku mengerti supaya aku bayar harga itu. Loh, saudara, cari kuncinya, jangan cari berkatnya. Sebabnya kalau kamu nanti iri berkatnya, jadi iri hati. Kalau sudah iri hati, jadinya lalu tidak puas, kecewa. Lalu kecewa, lalu menolak Tuhan. Malah tidak dapat berkat, malah dapat laknat. Tidak dapat untung, lalu buntung. Dipentung. Maka dari itu kita harus belajar dari visinya Yesus, saudara. Dan kalau kita sudah berjalan benar-benar, bayar saja, bayar. Setiap orang tuh punya jatah. Tidak usah takut. Ada jatahnya sendiri-sendiri. Tidak usah dikejar-kejar. Berkat ngejar saudara. Karena apa? Karena firman Tuhan berkata, aku akan perintahkan berkat untuk turun ke atas kamu. Loh, berkatnya yang kamu kejar atau berkatnya yang turun? Nyari kamu. Berkatnya turun nyari kamu. Tapi Irin ini kerjanya keras ngejar berkat. Sampai saya tuh terus terang, saya kalau lihat dia sampai geleng-geleng. Sebabnya saya kasihan, bukan karena saya itu jengkel, enggak, kasihan. Karena apa? Lah, pakai brompit sudah badannya gede gitu. Kasihan sampai gini, Tuhan berkati, berkatono si Tuhan. Supaya dia itu enggak usah sampai kayak begitu, capek. Tapi memang dia punya semangatnya hebat, saya akui, memang saya akui. Dan Tuhan yang ngukur dari situ itu bagaimana? Karena Tuhan itu berkata, jadilah sesuai dengan imanmu. Maka dari itu saudara, kita harus benar-benar mengerti akan firman Tuhan. Dan kita harus benar-benar belajar. Ada masa yang harus dibayar. Masa seolah-olah masa penderitaan. Apa yang dialami oleh Yesus itu untuk mencapai janji daripada Allah. Kekuasaan, kedudukan, kemuliaan itu, dia harus membayar harga. Dan saudara pun harus bayar harganya, saudara. Seperti Ngkuat tadi bersaksi, anaknya didoakan, malah terbalik. Malah sakit terus muntah-muntah.
Itu harga yang harus dibayar. Saudara tahu. Tetapi kita harus mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Nah itu loh. Itu rahasianya. Saya kemarin dulu barusan ketemu seorang ibu. Dia berkata begini, Pak Yusa, sekarang saya itu terus terang jadi takut Pak Yusa. Takut apa? Lah saya itu dulu waktu di Simpang itu saya minta Pak Yusa doakan saya. Terus piye? Saya minta Pak Yusa tolong tumpangin tangan saya, doakan saya supaya saya ini bisa melakukan mencintai Yesus, melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hatinya Yesus. Oke, saya doakan. Tumpang tangan doakan. Apa terjadi? Langsung besoknya langsung terjadi apa? Malah kebalian semua Pak Yusa. Sembayang gak bisa. Baca Alkitab ngantuk. Padahal saya minta didoakan itu supaya melakukan apa yang menyenangkan Yesus. Kok malah kualik? Wah, baca Alkitab gak bisa. Berdoa gak bisa. Malesnya luar biasa. Lah saya kan didengar gitu kan saya jadi bingung sendiri loh. Saya longok-longok, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, lo ini minta didoa kayak gitu kok malah kewalian kabeh ini piye? Sampai malam itu saya sembahyang, Tuhan, ini apa aku yang salah atau dia yang salah? Tuhan bilang, kan dia minta supaya melakukan yang menyenangkan hati Tuhan. Nah terus, lah di dalam dia ada yang Tuhan tidak suka, ya muncul semua toh. Kan dikorek keluar semua. Persis anak engguan tadi loh. Ditumpangi tangan, dibebaskan dari kenakalannya, malah muntah-muntah, malah sakit, malah bikin susah orang. Kualian toh. Saya bilang, Tuhan kok kualian semua? Loh katanya mau menyenangkan. Lah di dalamnya itu banyak sifat yang tidak senang. Ya tak keluar ke semua toh. Tetapi orang ini malah dikeluarke malah bingung, malah loyo. Malah bilang, wah wis ojo jaluk ditumpang-tumpangi lagi, medeni. Saya malah bilang gini, wah beneran Tuhan, jadi ndak orang ndak minta ditumpangi tangan satu-satu, capek. Saudara tahu? Kalau apa yang kamu minta itu sebetulnya adalah perkara-perkara rohani, ya toh? Yang menyenangkan hatinya Tuhan itu perkara rohani atau jasmani? Rohani dan jasmani. Tetapi jikalau pikiranmu cuma perkara-perkara jasmani, apa yang kamu dapatkan? Kekecewaan. Betul? Kenapa kecewa? Karena tidak seperti yang kamu inginkan. Maka dari itu saudara kamu harus belajar. Visi kita bukan visinya Tuhan. Kita harus punya visi. Visinya Yesus. Tidak tergoyahkan dengan apa yang kita alami. Kesusahan, penderitaan. Kita pegang akan firman Tuhan. Mesti terjadi. Tidak mungkin tidak terjadi. Hanya jalannya saja kadang-kadang itu justru ke sana, tetapi malah arahnya ke sana. Sebab ini saya alami pada waktu Tuhan berkata, rumahmu itu, yang kamu dapat rumah itu, rumah yang aku berikan kepadamu itu di Jalan Gatot Subroto. Loh, Jalan Gatot Subroto di Bandung itu arahnya ke selatan. Saya tak lupa tanya nomornya, saya berdoa, Tuhan, nomornya berapa? Yang punya rumah siapa? Wong aku belum tahu. Sebab lupa tanya. Tuhan berkata, jalan saja. Saya naik skuter cari. Tuhan asal di perapatan saya bilang, ke kanan kiri terus. Kanan, kanan. Asal ada tikungan, terus kanan kiri, terus. Kiri, kanan. Loh, saya bilang, loh Tuhan, wong Gatot Subroto itu di selatan, kok engkau tuntun aku ke utara, ke Cimbuluit. Tuhan berkata, nurut, ya sudah. Sampai di Cimbuluit, Cimbuluit itu jalan buntu. Saya bilang, ini jalan buntu Tuhan.
jalan saja, nurut, ya sudah. Nah, kalau ini menurut akal saya, Gatot Subroto itu selatan, ini saya dituntun ke utara, sudah tidak masuk akal. Masuk lagi ke jalan yang buntu lagi. Loh Tuhan, ini tidak ada jeblosannya loh Tuhan. Nurut, ya sudah. Nah, setengah-tengah jalan Cimbuluit, nomor 80 atau 82, pintunya terbuka pagi-pagi itu. Tuhan berkata, masuk. Masuk. Loh. Setelah masuk, loh ini rumah siapa? Loh, saya sendiri tidak tahu, tidak kenal. Saya malah tanya, ini rumah siapa? Sudah, tanya saja. Ya sudah. Saya tanya, kok tolong tanya. Lah yang punya rumah bilang, cari siapa? Lah cari siapa? Oh, aku ya tidak tahu dewek. Aku cuma mau maaf, mau tanya. Oh iya, tanya apa? Engkau yang punya rumah di Jalan Gatot Subroto. Oh iya, saya punya. Dijual. Iya. Wah, hati saya sudah, wah pasti. Minta berapa? Minta 10 juta. Tidak punya duit. Orang punya duit cuma 5 juta. Kenapa? Saya ini kurang 1 jam kok mau pindah. Rumahnya tidak ada. Nah terus, iya cari rumah. Lu kok tahu kalau saya yang punya? Lah ya Tuhan yang nuntun saya ke sini. Masuk rumah ini. Oh jadi engkau tidak tahu? Tidak tahu. Ya sudah. Pakai dulu. Yang penting tempatin. Langsung masuk. Sebabnya kurang 1 jam. Nanti bagaimana? Lah ya sudah toh. Saya bawa kunci ke sana. Pulang rumah saya bilang, ayo berangkat. Semua barang sudah di dalam mobil sama kereta. Ayo berangkat. Kemana? Gatot Subroto. Nomor berapa? 221 dulu. Sekarang 317. Sebelah mana? Tidak tahu. Rumahnya model apa? Tidak tahu. Sebelah sana apa sebelah sana? Tidak tahu. Diurut saja. Jadi kita tidak berani ngambil tengah-tengah jalan dari permulaan. Ngurut terus sampai sana. Oh ini rumahnya. Dibuka. Wah puji Tuhan sudah dapat rumah ini semua. Saudara tahu. Kehidupan kekristenan. Semuanya itu pekerjaan Allah tidak masuk akal. Kalau engkau nilai firman daripada Allah ini menurut kepikiranmu sendiri, engkau tidak akan sampai akan janji daripada Allah. Kita harus baca firman, kita harus minta urapan Roh Kudus, kita berdoa, sekali Tuhan sudah berfirman, pegang. Jangan goyah. Meskipun kelihatannya itu bertolak belakang, jangan goyah. Apapun boleh terjadi. Dan kamu harus setia sampai mati. Maka Guan tadi anaknya bilang gitu, Tuhan, kalau sudah waktunya pulang harus mati. Pulang ambilan. Itu yang benar. Tapi kalau itu menurut orang dunia, dikatakan bapak gila. Kenapa? Tidak cinta anak. Anaknya barusan 1 loh tadi. 1 dil-dil. Tapi justru rela, justru Tuhan nyatakan kemuliaannya. Saudara tahu. Kita kerap kali jadi orang Kristen tuh gampang ngomong ya. Tapi coba kalau itu terjadi sendiri sama kamu. Coba berani. Lihat anakmu muntah-muntah 3 hari langsung kebirit-birit cari dokter. Betul enggak? Maka dari itu saudara, engkau ketinggalan kerap kali apa? Padahal Guan ini terus terang, ini tadi yang bersaksi tadi, jadi orang Kristen baru. Berapa tahun kamu Guan? 4 tahun barusan. Saudara jadi orang Kristen berapa puluh tahun? Hah? Belasan tahun toh? Tapi tidak dapat mujizat demi mujizat. Karena apa? Karena kamu percayanya itu hanya di mulut, di akal saja. Maka dari itu saudara kita harus menyatakan bahwa firman Tuhan ini ya dan amin. Dan janji Allah ini luar biasa.
Tetapi apa yang dialami oleh Maria? Maka pada waktu Yesus di atas kayu salib, dia lihat ibunya. Apa kata Yesus? Saudara tahu. Mengapa Tuhan Yesus berkata kepada Yohanes? Coba kita lihat pada waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib. Di dalam Yohanes pasal 19, ayat 26 dan 27. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah Yesus kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Kenapa Yesus khusus berkata kepada Maria? Pada waktu Yesus di atas kayu salib, sebelum dia mati, dia lihat ibunya dan dia lihat Yohanes Pembaptis berdiri di sebelah Maria. Kenapa Tuhan Yesus berkata, "Ibu, inilah anakmu. Anak, inilah ibumu." Kenapa Yesus menyerahkan, mengambil alih supaya Yohanes diambil alih oleh Maria sebagai anaknya? Sebab Maria punya pikiran hanya sampai kepada batas manusia, kedagingan. Maka Yesus sebelum mati, Yesus menyerahkan supaya mereka tahu. Maria tahu bahwa nanti kalau Yesus itu bangkit, bukan anaknya, tetapi dia adalah Allah yang maha kuasa. Maka dia berkata kepada Maria, "Ibu, ini anakmu." Dan pada Yohanes, "Ini ibumu." Dia menyerahkan ibu anaknya ini secara manusiawi. Dan karena dia tahu, setelah dia mati, dia bangkit. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Maka dari itu saudara, lihat apa yang Yesus lakukan. Sempurna, luar biasa. Maria hanya dipakai sampai batas. Anaknya mati. Selesai. Yesus berkata, "Itu anakmu, itu ibumu." Yesus menyerahkan kedudukan anak ini kepada Yohanes. Sebab kedagingan dia harus dilepaskan di atas kayu salib. Dia sudah bayar. Dan setelah itu dia adalah raja di atas segala raja. Dan Allah yang maha kuasa. Saudara tahu, inilah visinya, visi Allah. Demikian juga saudara sama saya. Sementara kita di dalam dunia ini, kita kerap kali punya pikiran. Pikiran kita jasmani. Kita masih menderita. Kita masih di dalam penderitaan dan pemrosesan. Tetapi satu saat, kita akan diubahkan baru. Dan kedudukan kita menjadi anak-anak Allah. Kita punya daging yang baru. Kita tubuh yang baru. Kuasa yang baru. Dan penderitaan tidak ada lagi. Dan kita menduduki kedudukan anak-anak Allah. Bukan anak-anak manusia lagi. Saudara tahu? Maka dari itu kita harus punya visinya Yesus. Bukan visi manusia. Kalau saudara tetap punya visinya manusia, saudara akan goncang terus iman percayamu. Tidak pernah dapat mengatasi hukum alam. Tetapi kalau kamu punya visinya Allah, kau akan mengatasi hukum alam. Segala perkara dapat terjadi bagi orang percaya. Maka dari itu kehidupan kekristenan ini harus kita nyatakan. Biarpun dicap oleh orang dunia, orang sinting, tidak masalah. Kita tahu bahwa apa yang kita harapkan dan percayai adalah Allah yang maha kuasa, yang sudah menang. Yesus sudah berkata di dalam Markus ayat yang ke-14, pasal 16. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu.
Ketika mereka sedang makan dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Dan oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit. Dan orang itu akan sembuh. Sudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke seluruh penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Saudara tahu, jaminan Yesus luar biasa. Saudara dan saya tidak perlu takut dan khawatir. Tetapi apa? Praktek, latihan, lakukan seperti kesaksian tadi. Praktek, ngomong sama Tuhan, itu tidak usah bertele-tele. Kamu ngomong sama bapakmu. Alkitab sudah berkata, Yesus menyertai engkau. Lakukan, praktekkan itu. Kapan? Saudara, kalau anakmu sakit, cari pendeta, cari hamba Tuhan, cari dokter. Praktek. Tapi kalau Tuhan berkata, pergi dokter, pergi. Jangan lalu kamu bilang, tidak boleh. Nanti dokter Kristen tidak laku, kasihan. Jadi segala perkara itu Tuhan lebih dahulu. Jangan kamu membatasi akan kuasa Allah. Kalau Tuhan berkata ke dokter, Tuhan berkata operasi. Apa saja Tuhan katakan, lakukan. Sebab Tuhan memakai segala suatu kerjasama untuk mendatangkan kebaikan. Kehidupan kekristenan harus berorientasi dengan Yesus. Pikiran dan motivasi kepada Yesus. Dan jangan tergoyahkan. Apa boleh terjadi. Yesus selalu menang. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan pada malam hari ini anak-anak-Mu melihat semua Tuhan. Dan Kau lihat kebanyakan mereka masih mempunyai visi daripada Maria. Tetapi malam hari ini Engkau telah menggugah kami untuk kami mempunyai visi-visinya Yesus. Dan hamba-Mu percaya, apabila anak-anak-Mu mulai mempraktekkan firman-Mu, dan tidak tergoyahkan dalam segala apa, dan berbicara kepada jiwanya untuk memberikan pengertian akan firman daripada Tuhan, semuanya akan Kau genapkan, dan tiap-tiap pribadi menjadi kesaksian yang hidup, dan nama Tuhan dimuliakan di mana-mana. Terima kasih Bapak, hamba-Mu serahkan mereka dalam tangan-Mu.